Hai semuanya. Kali ini berbeda karena Bunda yang ngebawain episode kali ini. Tapi kalau misalnya kalian penasaran ayah kemana, yang pastinya ayah lagi kerja, mencari pundi-pundi uang juga. Episode kali ini aku bakalan cerita nih tentang kota mati yang menyeramkan di dunia. Nah, kalian ada yang tahu nggak di mana aja kota mati itu? Jadi MOP Lovers, banyak sekali fenomena yang terjadi mengenai kota mati yang ada di dunia. Nah, ini pastinya bersanding dengan cerita-cerita mistis dan horor pastinya. Ini dia nih, kota mati yang pertama. Kota mati menyeramkan yang pertama ini adalah Kota Pripyat. Ini adalah salah satu kota yang dekat dengan pembangkit listrik tenaga nuklir di Chernobyl, di Oblast Kiev Utara, Ukraina, dekat dengan perbatasan Belarus. Nah, kota ini dibangun pada tahun 1970 untuk para pegawai pembangkit listrik tenaga nuklir Chernobyl. Kota ini dinamai seperti sungai yang mengalir di dekatnya. Namun, kota ini hanya sempat dihuni selama 16 tahun saja. Nah, 16 tahun terhitung muda ya. Oke, kita lanjutin ya. Nah, di kota pembangkit listrik tenaga nuklir ini pernah terjadi bencana. Bencana ini disebabkan oleh serangkaian uji coba terkait prosedur keamanan. Melihat bagaimana kemampuan reaktor bekerja ketika melihat simulasi mati listrik itu berlangsung. Simulasi ini sebenarnya sudah dimulai tahun 1982. Tapi belum juga menunjukkan hasil yang optimal. Hingga akhirnya ketika simulasi keempat itu berlangsung, yang dilakukan pada tanggal 26 April 1986, terjadi ledakan pada reaktor nomor 4 yang mengakibatkan salah satu bencana nuklir yang paling parah sepanjang sejarah. Nah, bencana Chernobyl ini masuk dalam kategori bencana nuklir level 7 atau tingkat terparah. Berdampingan dengan bencana yang terjadi pada reaktor nuklir Fukushima, Jepang pada tahun 2011 lalu. Tahun 2011 aku lagi ngapain ya? Kuliah, selesai kuliah. Nah, ketika ledakan nomor 4 itu terjadi, bahan kimia dari radioaktif berbahaya dalam jumlah besar itu mulai tersebar melalui udara dan menyebabkan kontaminasi ke daerah sekitar. Kota yang terdekat dengan lokasi bencana ini adalah Kota Pripyat, di mana kota terdapat para pekerja di Chernobyl dan keluarga mereka yang tinggal. Nah, kota Pripyat ini memiliki populasi penduduk sekitar 49.000 penduduk dengan fasilitas lengkap yang meliputi sebuah kompleks rumah sakit, 10 tempat gym, 15 sekolah, 25 pusat perbelanjaan, dan berbagai tempat hiburan seperti bioskop, kolam renang, dan taman bermain kanak-kanak. Ini kayak ini gak sih? Kayak yang perumahan misalnya setiap Senin harganya naik. Ditunggu ya, karena nanti bulan depan harga akan naik. Beli sekarang. Kira-kira ini naik gak ya? Kalian komen. Kota ini berjarak 3 km dari Chernobyl dan pernah menjadi salah satu kota yang paling indah dan maju di Uni Soviet pada saat itu. Tetapi sayangnya kota itu dipaksa harus dikosongkan setelah ledakan pada reaktor nomor 4 terjadi. Kota dengan penduduk yang cukup padat langsung menjadi kota yang tak layak huni hanya dalam waktu 3 jam. Kemudian evakuasi itu dilakukan pada 27 April 1986. Setelah lebih dari 3 dekade, Pripyat ini menjadi kota mati yang tidak tersentuh sampai sekarang. Seperti kota-kota berhantu di dunia, banyaknya mainan anak kecil yang bergeletakan. Di depan bangunan sekolah, poster propaganda komunis dengan simbol yang masih banyak menghiasi jalanan sepanjang kota Pripyat. Nah, kota ini sekarang tidak lagi ditempati oleh manusia, tetapi dihuni oleh para hewan, mulai dari babi hutan, rusa, rubah, dan serigala yang berkembang pesat di sana. Bisa jadi itu kebun binatang, tapi ditambah sama manusia yang tidak kasat mata, alias makhluk astral.
Oke, Mope Lovers, jadi itu kota mati yang pertama ya. Sekarang kita lanjut ke kota mati berikutnya. Kota mati berikutnya adalah Centralia atau kota di Amerika Serikat yang dijuluki neraka di dunia. Centralia ini adalah sebuah kota yang terletak di Columbia County, Pennsylvania, Amerika Serikat. Kota ini juga menyimpan banyak kisah mistis di dalamnya. Bahkan, kota ini diberikan julukan sebagai kota neraka di dunia. Sejak kebakaran di bawah tanah yang pernah terjadi di wilayah itu, kebakaran mungkin karena kebakarannya besar banget pasti, makanya disebutnya neraka. Ya kan kalau kebakaran itu kan kayak api-api. Kan kalau misalnya orang melambangkan neraka itu kan biasanya seperti api-api gitu. Pada tahun 1962, api merayap ke bawah dan menyebar melalui sebuah lubang yang mengarah ke bekas tempat tambang batu bara. Wow, sedalam 91 meter. Push, gila itu sih pasti gede banget. Semua jalanan itu aspalnya retak, ditambah lagi gumpalan asap yang keluar di celah-celah aspal. Dan kota ini ditutup oleh gas beracun yang membahayakan hidup penduduk kota. Api tersebut merembet sejauh 12 km dan membakar area bawah seluas 15 km persegi. Udah kebakaran, api ditambah gas lagi. Aduh, udah gak kebayang deh. Makanya mungkin itu kenapa bisa disebut neraka ya Mope Lovers ya. Selama 2 dekade, para pekerja melakukan semua cara untuk memadamkan api itu. 20 tahun? Buat madamin api doang? Ya ampun, itu sih lama banget. Mulai dari menyiram air, menggali material yang terbakar, dan membuat parit menimbun, serta mengebor ulang. Namun semua upaya dilakukan itu sia-sia. Logikanya 20 tahun, jadi dia 20 tahun itu masih terbakar terus-terusan, mungkin kayak lava api jatuhnya ya. 20 tahun terus-terusan sampai mereka coba. Nah, pada awal 1980-an, gas yang keluar telah menyeliputi sekitar 200 hektar. Dan gas itu mencapai tingkat yang dapat mengancam keselamatan penduduk. Api, asap, dan gas beracun benar-benar membuat kota ini hancur berantakan. Pada tahun 2005, jumlah penduduk kota ini menyusut drastis dari 1.100 orang menjadi 12 orang. Yang sebagian rumah itu ditinggalkan dan para penduduk dipindahkan oleh pemerintah. Berarti tuh sisanya meninggal gitu. Maksudnya mungkin karena gasnya beracun, lama-lama dihirup terus atau apa, kan kita nggak tahu ya. Sama ya mungkin ada yang kena kebakaran. Tapi masih saja ada warga yang menolak penggusuran penduduk itu karena berpikir pemerintah ingin menguasai properti dan tambang batu bara milik Centralia ini. Ya bisa juga sih mereka berpikir kayak gitu, tapi apa mereka nggak mikir ya? Kan di situ banyak gas beracun. Kasus ini bahkan sampai dibawa ke pengadilan dan sebagian kota itu direklamasi secara alami. Sedih ya, kota yang tadinya bagus, pasti berkembang, apalagi di sana ada batu bara, itu tiba-tiba menjadi kota mati yang malahan sampai dijuluki menjadi kota neraka di dunia. Nah, kita lanjut ke kota mati yang ketiga. Adalah kota Bodie, California. Ini juga memiliki kisah mistis. Kota ini berada di lokasi California, Nevada. Kota ini pernah dihuni dengan 10.000 warga pada tahun 1870. Kota yang berada di kaki gunung Sierra Nevada ini disesuaikan dengan nama penemunya, yaitu Waterman S. Bodie. Ekonomi kota ini digerakkan oleh tambang emas yang tidak jauh di Danau Mono. Tambang emas, wow, ini pasti kotanya kaya nih. Setelah memasuki abad ke-20, bisnis di kota ini mulai lesu yang pada akhirnya ditinggalkan oleh warga karena tidak tersedianya lapangan pekerjaan. Bodie adalah kota hantu di Bukit Bodie di sebelah timur pegunungan Sierra Nevada di Mono Country. Bodie dimulai sebagai kamp penambangan kecil. Lalu setelah penemuan emas pada tahun 1859 oleh sekelompok pencari emas
termasuk W.S. Body. Ia tewas dalam badai salju pada bulan November. California Historical Landmark, kota hantu ini secara resmi menjadi taman bersejarah Body Stage pada tahun 1962 yang menerima sekitar 200.000 pengunjung pada setiap tahun. Emas yang ditemukan Body dikatakan sangat melindungi tanah mereka dan semua yang telah mereka bangun. Bahkan banyak sekali laporan tentang penampakan hantu dan kutukan-kutukan yang ditinggalkan di tanah itu. Jadi di kota itu memiliki kutukan yang kalau seseorang mengambil barang-barang itu akan langsung dikutuk di tempat. Tapi karena kutukan itu, sehingga para pengunjung yang datang tidak berani mencuri, dan hal ini menjadi mencegah orang-orang memiliki niat jahat. Ya iya sih ya. Coba deh, MOP lovers. Kalau misalnya dibilang di sini ada kutukan, jangan diambil. Kalian ambil atau malah takut atau malah penasaran? Gue coba ah gitu. Tapi kalau misalnya Bunda saranin sih, mendingan MOP lovers jangan dicoba. Nah lanjut ya MOP lovers, ini ada lagi kota yang terletak di bagian barat tengah Prancis bernama, dengerin baik-baik karena ini susah namanya, Oradour-sur-Glane. Oradour-sur-Glane menjadi saksi bisu kekejaman para tentara Nazi di masa Perang Dunia Kedua. Gimana tidak? Di kota ini ada sekitar 600 lebih masyarakat, mulai dari pria, wanita, sampai kanak-kanak dibantu dengan kejam oleh para pasukan Nazi yang melakukan perluasan wilayah ke benua Eropa. Aduh, kenapa ya orang tuh kadang bisa membantu sama manusia yang tidak bersalah dan anak-anak. Kota Oradour-sur-Glane awalnya adalah kota yang sangat tentram dan damai. Bahkan pemerintah pada saat itu sibuk menghalangi serangan Nazi karena para penduduk di sini seolah tidak peduli gitu tentang perang yang sedang membara. Mereka tetap melanjutkan hidup mereka seperti biasa. Tapi bingung juga sih, kok bisa ya? Udah dikasih tahu kita ada perang, tapi mereka tetap santai. Atau mereka bingung juga? Nggak tahu. Tapi setelah kejadian itu, kota yang damai dan tentram itu berubah menjadi insiden tragis ketika pasukan Nazi itu mampir ke kota Oradour-sur-Glane dengan alasan mencari tentara Nazi yang diisukan dibawa oleh tentara militan. Dan para pasukan mengumpulkan semua warga di tengah kota. Nah, dari kisah pasukan Nazi yang masuk ke kota Oradour-sur-Glane ini, memang awalnya cuma meminta identitas para penduduk yang berkumpul. Namun, setelah mendapatkan kepastian bahwa mereka bukan anggota militer, aksi kejam itu pun dimulai. Mereka mulai memisahkan pria untuk berkumpul di dalam lubung desa, sementara wanita dan anak-anak dikumpulkan di dalam gereja. Kok tega banget sih ya? Kenapa harus kayak gitu sih? Bingung. Tak lama setelah itu, para tentara Nazi secara dan membabi buta menembaki para pria dengan senapan mesin ke arah bagian kaki mereka. Aduh. Tetapi tentara itu tidak langsung membunuh korban. Tetapi para korban itu malah diletakkan begitu saja. Yang tujuannya agar para korban merasakan sakit dan mati secara perlahan. Tapi emang itu jahat banget sih. Maksudnya, ya kalau emang udah niatnya jahat, kalian bunuh aja. Kenapa sih harus disiksa orangnya gitu? Maksudnya sampai kehabisan darah kan secara nggak langsung. Itu sih jahat banget sih. Bahkan bukan cuma itu, para tentara itu juga membakar lumbung padi agar tidak ada satupun orang yang bisa meloloskan diri. Bisa bayangin nggak? Ini lagi kesakitan, habis terus langsung dibakar. Jadi mati kesakitan sambil dibakar, itu sih sadis banget sih, kejam banget, jahat.
tentara Nazi melakukan aksi kejam ini bukan hanya dengan pria saja, melainkan wanita dan kanak-kanak mengalami hal yang sama. Saat mereka itu dikumpulkan di dalam gereja, para tentara ini mengunci dan menutup semua akses keluar, dan kemudian gereja itu dibakar. Aduh, nggak bisa ngebayangin. Itu berarti ibu sama anaknya pasti, kalau ibu yang punya anak pasti mereka berusaha meluk kan ya. Itu gimana ya dengar suara anaknya nangis. Aduh, aku udah gak bisa ngebayangin karena pasti itu sedih banget. Pasukan itu masih belum merasa puas. Jadi ia juga membrodol dari luar gereja. Nah, dari beberapa aksi kejadian itulah kisah-kisah horor ini akhirnya keluar dan dipercayai sebagai kota mati berhantu. Bahkan hampir di setiap sudut kota ini dihuni oleh para hantu yang dipercayai adalah korban dari aksi kejam itu. Mulai dari suara tangisan hingga menimbulkan aroma yang hangus dan bau amis dari darah manusia. Bau ini sering tercium tajam dengan pengunjung yang datang, khususnya ya di tempat pembantaian seperti gereja dan beberapa lumbung padi. Nah, yang paling menyeramkan adalah kota ini menampakkan seperti hantu yang berwujud bayangan hitam, dan warga sekitar pernah melihat setumpuk daging yang melayang-layang yang sudah pasti itu adalah potongan dari korban-korban itu. Ih, langsung pusing gak sih? Wah, kita udah selesai dengan kota pembantu luar biasa tragis, parah banget sih. Aku nggak bisa ngebayangin. Kita lanjut ke kota berikutnya, oke? Kota mati berikutnya adalah Desa Nagoro atau yang dikenal sebagai Desa Boneka. Uniknya, yang menjadi penduduk di desa ini bukan orang, melainkan boneka. Gimana tuh boneka bisa hidup kalau nggak ada orang yang bikin? Kok bisa ya? Bingung juga ya. Jadi, awal mula terbentuknya desa ini karena seorang nenek bernama Ayano Sukini berusia 64 tahun membuat banyaknya boneka sebagai pengganti penduduknya yang telah meninggalkan desa itu. Dan boneka ini juga memakai baju seperti manusia pada umumnya. Hah? Maksudnya gimana? Itu nenek tinggal sendiri karena dia kesepian. Dia bikin banyak banget gitu boneka. Tsukimi Ayano ialah seorang penduduk di desa Nagaro, Jepang itu. Tsukimi pulang ke kampung halamannya setelah merantau selama 10 tahun. Namun yang didapatkan hanya sebuah desa kosong karena desa itu tidak berpenghuni dan menghadapi kematian. Karena ia mengalami kesepian, Ayano akhirnya memiliki ide untuk membuat sebuah boneka yang menyerupai manusia sesungguhnya. Bingung, kalau dia kesepian ya udah pergi aja, ya kan, merantau lagi. Emang pada saat itu mungkin nggak ada komunikasi, telepon. Boneka ini dibuat Tsukimi mirip dengan anggota keluarganya dan mirip dengan penduduk desa lain. Bahkan boneka itu sudah mencapai 350 boneka. Boneka-boneka ini kemudian diberi pakaian sesuai dengan yang ingin ditiru. Misalnya nih ya, di ladang, di rumah, pinggiran sungai, hingga sebuah sekolah yang berisikan guru dan siswa yang sedang belajar. Jadi rame ya itu desa, jadi horor. Coba kalau satu boneka ada satu penunggunya, 350. Tiap kali ada seseorang atau tetangga yang meninggal, nenek tua Ayano langsung segera membuat tiruan wujud aslinya itu. Dan persis seperti aktivitas biasanya yang orang itu lakukan. Ia juga menganggap boneka-boneka buatannya itu sebagai bentuk penghormatan terhadap jiwa-jiwa yang telah mendahuluinya. Mungkin secara tidak langsung dia nggak rela ada orang yang meninggal duluan. Jadi dia bikin supaya dia merasa kalau misalnya orang itu tetap ada. Tapi horor nggak sih? Kalau misalnya disuruh ke sana, kalian mau nggak ngeliat boneka itu? Oke, Mope Lovers, itulah beberapa kota mati yang menyeramkan di dunia. Apakah Mope Lovers di rumah minat liburan ke kota-kota itu? Kalau aku sih
Tentu saja tidak, nggak usah ditanya. Tapi nggak tahu juga. Kalau ada syuting di sana, ya kita pergi juga kan. Sekianlah pokoknya MOP Lovers. Pokoknya ditunggu ya episode selanjutnya.